Namun dari semua nama yang dipertimbangkan, kami tidak memasukkan nama Anies Baswedan dalam. Tidak memasukkan, kenapa? Ya saya rasa mungkin kita sudah tutuplah itu cerita itu. Kita tentu punya kriteria-kriteria yang kita harapkan memang bisa membawa Jakarta. Dia harus memahami masalah Jakarta, masalah rakyat Jakarta, dan kemudian menyelesaikan masalah-masalah Kan solusi Mas Anies petahana toh? Dan kita juga menginginkan dia fokus benar-benar ingin membangun Jakarta, tidak punya pretensi atau tidak punya fokus yang lain, seperti misalnya bagaimana terus menjadi pusat perhatian, dan kemudian juga masih punya pemikiran-pemikiran di 2029 misalnya dengan kontestasi yang lain. Jadi bukan yang akan menjadi batu lompatan ke 2029 begitu ya? Partai Demokrat secara tegas menyatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak masuk dalam radar atau bursa bakal calon gubernur untuk maju Pilgub DKI Jakarta 2024. Demokrat bahkan lantang menyindir Anies Baswedan dengan menyatakan tidak akan mengusung calon gubernur DKI Jakarta yang menjadikan Jakarta sebagai batu loncatan untuk maju di pemilihan presiden 2029. Mas Anies petahana toh? Dan kita juga menginginkan dia fokus benar-benar ingin membangun Jakarta, tidak punya pretensi atau tidak punya fokus yang lain, seperti misalnya bagaimana terus menjadi pusat perhatian, dan kemudian juga masih punya pemikiran-pemikiran di 2029 misalnya dengan kontestasi yang lain. Jadi bukan yang akan menjadi batu lompatan ke 2029 begitu ya? Mendengar pernyataan dari juru bicara Demokrat tersebut, politisi PKS Muhammad Iqbal lalu membantah pernyataan dari juru bicara Partai Demokrat tersebut. Ia lalu membandingkan dengan proses perjalanan Prabowo Subianto usai kalah dari Jokowi lalu mau menjadi menteri. Itu Prabowo tidak sedang mendegradasikan dirinya yang sebelumnya menjadi calon presiden lalu mau menjadi menteri. Ya, Prabowo setelah nyapres lalu jadi menteri, apakah dia turun kelas? Ya tidak. Jadi hipotesis itu saya kira tidak tepat. Kenapa? Karena kita ingin Mas Anies ini terus menyala abangku, ya kan? Kenapa? Kalau dia tidak mendapatkan tidak berada di Jakarta lagi, tentu saja pertama dia kan punya basis kepuasan Mas Anies ketika menjadi gubernur itu 80% lebih. Artinya apa? Bahwa sebenarnya kita tinggal mengkomunikasikan saja kepada rakyat, kepada pemilih, bahwa Pak Gubernurnya kembali. Yang diinginkan dari Partai PKS dan para loyalis Anies Baswedan adalah Anies tetap menyala sampai tahun 2029. Anies adalah petahana yang tentunya bisa meneruskan kerja-kerjanya di Jakarta karena banyak pekerjaan Anies di Jakarta yang perlu dilanjutkan dan itu mendapat dukungan dari masyarakat. Bahwa kita berharap bahwa panggung Jakarta ini sebenarnya adalah momen penting bagaimana Mas Anies melengkapi menjalankan apa yang sudah direncanakan. Karena ketika 5 tahun kemarin Mas Anies itu nggak ninggalin jabatan loh, beda dengan presiden sebelumnya ninggalin. Dia tetap menuntaskan. Jadi kalau hari ini dia posisinya free lalu dia ingin maju lagi, nggak ada masalah. Justru itu bagian bagus, dia akan kerja keras untuk menunjukkan kompetensinya, untuk menunjukkan kualitasnya. Adapun setelah itu dia mendapatkan elektoral dari itu bagian dari efeknya. Tapi kalau dia nggak bekerja dengan baik, tentu saja juga berefek kepada elektoralnya. M. Iqbal lantas mendukung Jakarta digunakan oleh para calon pemimpin bangsa untuk mendulang popularitas agar bisa maju di Pilpres 2029, sehingga masyarakat nantinya bisa menilai bagaimana kerja-kerja para pemimpin di Jakarta, apakah sudah sesuai dengan keinginan rakyat. Jika sudah sesuai, ia boleh naik ke lebih tinggi, yaitu mengikuti kontestasi pemilihan presiden 2029. PKS akan menjadi ketua DPRD. Ya, beralih dari teman-teman PDIP. Tentu saja posisi PKS sangat strategis. Bargaining posisinya kuat. Bargaining posisinya sangat kuat. Dan ketua DPRD ini memiliki peran yang sangat penting, strategik. Untuk itu, kami juga melihat bahwa ini adalah peluang bagi PKS untuk sama-sama tampil. Tetapi kami juga tidak ingin Mas Anies tenggelam. Ya kan nggak, daripada dia jadi Menteri Jokowi, mendingan tetap maju di Jakarta. Saya mencoba menanggapi terkait dengan sentimen Demokrat kepada Anies Baswedan yang memang dimulai sejak Pilpres 2024 kemarin. Salah satunya ya kita tahu bersama bahwa Anies Baswedan akhirnya tidak mengajak AHY untuk maju di Pilpres 2024, tetapi lebih condong ke Muhaimin Iskandar atau Partai Kebangkitan Bangsa. Dan efeknya jelas memang gerbong yang dibawa oleh Muhaimin Iskandar itu tidak gerbong kosong, tetapi memang mesin partainya juga bergerak. Meskipun Partai Demokrat sendiri usai pisah dengan Anies Baswedan kemudian bergabung dengan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, berkoalisi dengan Jokowi, mendapatkan tempat, mendapatkan jabatan, yaitu menjadi Menteri Pertanahan. Tapi ingat bahwa selama ini
Demokrat itu dipandang sebelah mata oleh pemerintahan Jokowi. Bahkan beberapa kali itu sebenarnya Jokowi itu ngecek terhadap infrastruktur yang telah dibangun oleh SBY namun mangkrak, yaitu disebut di media sosial itu adalah Candi Hambalang. Belum lagi Demokrat sendiri itu pernah dirusui, pernah hampir direbut oleh anak buah Jokowi yaitu Muldoko. Namun belakangan memang hal itu sudah dihapus oleh Partai Demokrat sendiri. Kenang-kenangan buruk tersebut sudah dihapus oleh Demokrat dan akhirnya sekarang Demokrat mendapatkan tempat di kabinet Jokowi. Saya tidak berusaha mengatakan bahwa ini adalah wujud tanda kutip adalah frustasi karena tidak diajak oleh Anies Baswedan dalam Pilpres kemarin, atau tidak mungkin ia bergabung dengan PDIP. Namun keputusan Demokrat ini pindah dari kubu Anies Baswedan kemudian ke kubu Prabowo Gibran ini dianggap menguntungkan bagi Partai Demokrat karena sekarang para juru bicaranya kembali tampil di televisi nasional. Sebelumnya hampir 10 tahun itu absen. Hanya mungkin beberapa orang yang tampil di televisi nasional. Padahal banyak sekali kader-kader Demokrat itu yang memiliki intelektual yang luar biasa. Ironisnya, narasi yang digunakan oleh juru bicara Partai Demokrat hampir sama dengan Fahri Hamzah. Jadi majunya Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta nanti ini hanya untuk menjaga elektabilitas Anies Baswedan pada 2029. Artinya, seperti yang disampaikan oleh Fahri Hamzah, jika nanti Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, masyarakat akan menjadi korban. Karena Anies menurut Fahri Hamzah nantinya hanya akan menjaga elektabilitasnya agar nanti bisa maju di pemilihan presiden 2029. Istilahnya Fahri adalah Jakarta menjadi batu loncatan untuk Anies maju menuju ke istana. Yang perlu diingat oleh juru bicara Demokrat bahwasanya Anies Baswedan itu sebelumnya sudah ditawari oleh Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu. Namun Anies memiliki komitmen untuk tetap memimpin Jakarta. Alasannya sangat jelas bahwa ia masih mengingat bagaimana para pemilihnya berjuang keras untuk memenangkan dirinya agar memimpin Jakarta, bukan untuk menjadi wakil presiden bersama Prabowo saat itu. Jadi itu sekaligus membantah pernyataan dari Fahri Hamzah dan juga juru bicara Demokrat yang mengatakan jika Anies maju kembali di Pilgub DKI Jakarta itu berarti ia ingin menuju ke istana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pernyataan juru bicara dari Demokrat yang mengatakan nama Sudirman Said masuk dalam radar Partai Demokrat. Selain memang Sudirman Said punya kapabilitas untuk menjadi kepala daerah karena sebelumnya ia juga sempat mencalonkan diri di Jawa Tengah. Saat itu ia berkontestasi dengan Ganjar Pranowo namun kalah. Di saat ini selain memang punya kapabilitas, tapi publik melihat bahwa ini seperti ingin memisahkan Sudirman Said dari Anies Baswedan. Jadi ia ingin membuat Anies itu sendiri lagi. Karena pertama, partai-partai yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, PKS, dan Nasdem, kini berencana akan bergabung dengan Prabowo Subianto. Jadi wajar jika akhirnya publik menilai bahwa Demokrat ketika menyebut nama Sudirman Said ini, ia ingin memisahkan Anies Baswedan dengan Sudirman Said. Karena kita ketahui bersama bahwa Sudirman Said ini adalah juru bicara pribadi Anies Baswedan. Bahkan ketika terjadi perceraian antara Anies dengan AHY, Sudirman Said saat itulah yang menjadi moderator antara pihak Anies Baswedan, yaitu Surya Paloh, kemudian Anies Baswedan, dengan Partai Demokrat. Namun perlu diketahui bahwa magnet Sudirman Said di Jakarta itu dipastikan sama seperti ketika Pilgub di Jawa Tengah. Artinya Sudirman Said ini belum memiliki elektabilitas yang tinggi, juga belum punya kinerja atau karya seperti ditorehkan oleh Anies Baswedan. Yang ketiga adalah Partai Demokrat ini seperti terkena sindrom romantisme histori bahwa dia masih merasa dirinya partai besar seperti ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia. Padahal jika Partai Demokrat bangun, ia harusnya sadar bahwa saat ini publik melihat Partai Demokrat itu tidak seperti yang dulu. Artinya seperti ideologi, kemudian pemilihnya itu tidak sebesar dulu. Menurut saya, Partai Demokrat saat ini itu seperti terombang-ambing menentukan arah jalur politiknya. Yang dulunya awalnya perubahan, ingin melakukan perubahan, ternyata bergabung dengan keberlanjutan. Begitu menurut saya.